Halo semuanya, jumpa dengan saya Edmund dari SMP Santa Maria, Cirebon. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang nabi yang tinggal di dalam perut ikan raksasa selama 3 hari 3 malam. Wow, bagaimana ceritanya ya? Kalian penasaran? Yuk kita simak bersama cerita Nabi Yunus. Pada zaman dahulu ada sebuah kota besar bernama Niniwe. Tetapi kota ini dipenuhi dengan kejahatan. Sampai pada akhirnya kejahatan mereka sampai pada Tuhan. Lalu Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk pergi dan menyerukan pertobatan di kota Niniwe. Yunus, bangkitlah, pergilah ke Niniwe dan serukanlah pertobatan bagi mereka, karena kejahatan-kejahatannya sudah sampai kepada. Tetapi Yunus ketakutan, teman-teman. Itu bukannya kota yang katanya penuh dengan kejahatan. Bagaimana jika aku dicelakai? Bagaimana jika aku dibunuh oleh mereka? Nanti tidak, aku tidak boleh ke Niniwe. Aku harus pergi ke kota yang jauh. Tapi kemana ya? Oh iya, aku akan pergi ke Tarsis, kota yang sangat jauh dari Niniwe. Lalu Yunus pun berangkat menuju Tarsis menaiki sebuah kapal. Tapi di tengah lautan menuju Tarsis terjadi badai yang sangat besar. Badai besar itu mengombang-ambingkan kapal mereka dan menghantam kapal kuat sekali sampai terasa mau hancur. Tuhan, tolong kami diserang badai besar. Ya Tuhan, tolong. Tetapi kira-kira apa ya yang dilakukan Yunus? Teman-teman ada yang tahu? Ia pergi ke bagian bawah kapal dan tertidur nyenyak sekali di sana. Aku lelah sekali hari ini. Aku tidur sajalah. Lalu kapten kapal pun menghampirinya. Hai Yunus, bagaimana kau tertidur sangat nyenyak? Ayo, bangunlah dan berserulah pada Tuhanmu. Barangkali Tuhanmu itu mau menyelamatkan kita semua. Baik Tuhan. Sampai mereka di atas kapal, para awak kapal mengusul untuk membuang undi. Hai, bagaimana jika kita membuang undi saja? Oh iya, betul. Agar kita tahu siapa penyebab badai besar ini. Ayo, cepat. Kita lakukan sekarang. Lalu setelah itu para awak kapal pun membuang undi. Dan teman-teman, kira-kira siapa ya yang terkena undian tersebut? Dan rupanya Yunuslah yang terkena undian itu. Para awak kapal pun ketakutan. Hai, siapa kamu? Apa yang kau perbuat? Hai, bagaimana ini agar badai besar ini bisa reda? Tunggu semuanya. Begini saja, angkatlah aku dan buanglah aku ke laut. Barangkali badai besar ini akan berhenti dan tidak menyerang kalian lagi. Sementara itu, para kapal ini sedang berusaha sekuat tenaga mendayung kapal menuju daratan. Ayo, dayung, lebih cepat lagi. Aku sudah lelah, badai ini terlalu besar. Tunggu, apa ini? Air, kapal kita akan tenggelam. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus buang semua muatan kapal ini. Iya, angkat ini juga. Iya. Tapi usaha mereka sia-sia karena badai itu terlalu besar. Mereka pun tidak memiliki cara lain selain membuang Yunus ke laut. Angkat dia. Iya. Seketika itu juga badai pun mereda dan laut kembali tenang seperti semula. Tuhan, kita selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tapi kira-kira apa ya yang terjadi pada Yunus? Teman-teman ada yang tahu? Rupanya seekor ikan raksasa datang dan makan Yunus. Bluk. Tapi apakah Yunus mati, teman-teman? Tidak.
Karena sebenarnya Tuhan menyelamatkan Yunus lewat ikan raksasa itu. Coba saja kalau tidak ada ikan raksasa itu, kemungkinan besar Yunus sudah mati tenggelam, kan? Lalu Yunus pun tinggal di dalam perut ikan raksasa itu selama 3 hari 3 malam. Sampai pada akhirnya ikan besar itu memuntahkan Yunus kembali ke daratan dengan selamat. Buat aku selamat, aku selamat. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan aku ya Tuhan. Oh iya, baiklah, aku akan pergi ke Niniwe sekarang juga dan menyerukan pertobatan bagi mereka. Nah, teman-teman, cerita yang menarik bukan? Jadi kira-kira apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tentang Nabi Yunus ini? Teman-teman ada yang tahu? Nah, sebenarnya Tuhan terkadang memakai kita sebagai perantara untuk menolong sesama. Kita tidak boleh menolaknya. Kita juga tidak boleh takut. Karena Tuhan pasti menyertai kita selalu sampai kita menyelesaikan tugas tersebut. Oke, sekian dulu ya ceritaku hari ini. Sampai jumpa di ceritaku selanjutnya. Dadah!